Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kurang lebih 12 harian lagi kita akan menyaksikan seluruh skuad Persib Bandung, baik pemain baru atau muka lama tapi semangat baru, semua berkumpul di Bandung. Semua juga akan mengikuti latihan perdana yang memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari oleh tim pelatih dari Persib gitu ya, dari Bojan Hodak juga, yang mana manajemen semuanya akan berkumpul tanggal 30 Juni 2025 akhir bulan ini, yang mana ya ini juga menjadi satu hal yang harus kita dukung secara positif. Apapun nantinya gitu ya yang akan kita lalui musim depan tentu akan berat teman-teman. Musim depan kita bukan hanya mengikuti satu ajang saja, bukan hanya Liga 1 saja, tapi ada 4 ajang yang lainnya, atau ada 3 ajang yang lainnya. Pertama ya untuk kualifikasi ACL 2, kalau memang lolos kita main di ACL 2, kalau memang tidak lolos katakanlah kita akan main di untuk Asian Challenge League gitu ya. Lalu juga di sini kita ada Pilpres, besok ada Piala Presiden untuk pramusim. Setelah itu juga kita akan TC ke luar negeri. Nah ini yang mana beberapa agenda kegiatan ke depan ya sudah akan menguras tenaga, sehingga ya sekarang pun kita kasih kesempatan lah pemain Persib untuk liburan gitu ya. Jangan ditanya dulu kemana aja, belum ngumpul dan lain sebagainya. Kita kasih liburan dulu teman-teman. Dan ini juga ya macam-macam. Kalau liburan pemain Persib, ada yang mancing, ada yang main mini soccer gitu ya, ada main futsal, ada yang jualan baju sampai tengah malam dan ya lain sebagainya lah. Ini memang kegiatan yang memang tidak dilarang, tapi sekarang sudah mulai diterapkan untuk latihan mandiri. Jadi dari Coach Patrice ini sudah harus latihan mandiri lah, menjaga kebugarannya sehingga ya tidak naik berat badan ketika berkumpul di Bandung pada tanggal 30 nanti. Namun ya sebelum kumpul tanggal 30 untuk latihan perdana, sebelum itu juga sudah harus ada di Bandung teman-teman, karena akan ada beberapa rangkaian acara yang lainnya. Mungkin ini mah ya tata rucingan lah. Nantinya akan ada satu acara yang dipersembahkan oleh manajemen Persib yang bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat Jawa Barat, baik bobotoh maupun masyarakat umum secara gratis teman-teman. Kalau musim lalu pengenalan pemain itu secara terbatas gitu ya, hanya tamu undangan saja. Tapi kalau untuk musim depan atau menyambut ya musim baru ini memang akan diadakan satu acara khusus dari manajemen yang bisa dihadiri gratis oleh seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Jadi masyarakat umum anu terasa Persib bisa datang, komo bobotoh mah gitu ya, pasti harus datang teman-teman. Nah di sana ada mungkin ya nantinya launching jersey, lalu launching pemain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ditunggu tanggal pastinya saja. Nah ini juga memang menjadi satu hal yang paling dibenci sebetulnya gitu ya oleh bobotoh. Nah katanya kalau memang sudah ada pemainnya, bahkan sudah nyari dari bulan November tahun yang lalu gitu ya, kumaha katanya belum diumumin saja, walaupun ya masih lama. Kenapa masih belum ada pengumuman baru satu orang saja, Sadi Ramdhani kemarin? Nah ini mungkin bisa menenangkan hati dari teman-teman bobotoh. Sekali lagi ya tidak ada yang lain kecuali sabar dan ditunggu, karena manajemen juga masih mempunyai satu kejutan-kejutan. Kalau memang dihabiskan kejutannya ya nanti ya bosan juga gitu ya. Walaupun sekarang saya yakin lah teman-teman sudah bosan juga menunggu kapan akhirnya Wilujeng Sumping gitu ya. Namun ada beberapa di sini yang harus kita perhatikan teman-teman, bahwa sebelum-sebelumnya kan SOP yang sedang dirubah manajemen sekarang, yang sedang dirubah oleh Deputi CEO yaitu
Kang Aditya gitu ya, Deputi CEO PT PBB, yang mana dulu mah nyari pemain bisa last minute gitu ya, atau mau ditutup bursa transfer baru ya sahawe lah. Nah kalau sekarang tidak katanya, sehingga semuanya sudah terjadwal, sekarang sedang ngurusin dokumen, sehingga pada saat datang ke Bandung udah bisa main, sudah bisa segala macem lah. Jadi tidak ada masalah administrasi lagi, lalu juga tempat tinggal, akomodasi, semuanya sedang diberesin, sehingga pemain datang ke Bandung tos lah fokus latihan, fokus main, yang Persib Bandung kasih yang terbaik. Untuk masalah di luar itu biarin manajemen yang ngurusinnya katanya gitu ya. Jadi ya kita ya harus support lah manajemen yang saat ini, karena lebih mementingkan seluruh pihak gitu ya. Walaupun ya suara-suara sumbang mah pasti ada, tapi ya maju terus aja lah kalau selama itu baik dan positif gitu ya. Karena ya beda dengan yang terdahulu gitu ya. Kalau terdahulu pengen ngundang satu acara podcast atau bagaimana gitu ya, itu harus ada temu khusus. Kalau sekarang nggak, justru Kang Adit ini ya nawarin sok undang aja kalau mau mah gitu ya. Jadi sering keliling gitu ya di acara-acara podcast dan lain sebagainya. Jadi kita juga punya wawasan yang lebih jauh tentang Persib Bandung atau roadmap Persib Bandung 5 sampai 10 tahun ke depan tuh mau ngapain gitu ya teman-teman. Nah ini juga kemarin ada pesan singkat, sebetulnya mah jalur khusus gitu ya, nge-WA nanyainnya, Kang kemarin gitu ya, punten kemarin Bojan Hodak katanya memang benar tidak mau memperpanjang kontrak di Persib Bandung. Nah ini mungkin masih ada yang sama atau bagaimana, nanyanya kita jawab saja. Ya sebetulnya gini, kalau Bojan Hodak kemarin tuh bukan tidak mau memperpanjang, ada dua kemungkinan, kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama, kemungkinannya sudah ada pembicaraan dan sudah mungkin akan memperpanjang kontraknya ketika sampai di Bandung tanda tangan kontrak baru, namun belum diumumkan dan belum di announce saja gitu ya. Jadi ya tunggu nantilah pemain-pemain baru dulu, mungkin ya setelah selesai baru kontrak pelatih kepala yang diumumkan. Nah ini kita tunggu saja, pokoknya mah manajemen sudah memikirkan hal itu. Atau yang keduanya adalah Bojan Hodak memang sengaja masih belum atau masih menunda penandatanganan kontrak baru karena ingin melihat performa timnya dulu nih untuk setengah musim ke depan bagaimana. Karena kan kontrak Bojan sebetulnya masih ada 1 tahun ke depan sampai dengan 2026 gitu. Nah ini yang mana ya ini kan semuanya new era gitu ya, eranya Bojan Hodak, yang mana dari mulai pemilihan pemain dan lain sebagainya Bojan berperan juga di sini, sehingga ya Bojan mengatakan bahwa ketika timnya sedang bagus, timnya sedang juara, timnya sedang di atas, seluruh supporter katanya meneriakan bahwa Bojan rekrut 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Nah ini ketika timnya sedang jelek gitu ya, sedang di bawah, bahkan kalah 2 atau 3 kali pun, lalu meneriakan, wah ini coach bodoh, coach out, dan lain sebagainya. Nah ini memang yang sedang dipertimbangkan oleh Bojan Hodak. Kan kita tahu Bojan Hodak pelatih visioner, dia juga pintar gitu ya, dia juga membaca situasi. Bojan sudah tahu karakter sepak bola di Bandung bagaimana, karakter supporternya bagaimana, sehingga ya itu ada dua kemungkinan. Satu memang akan diperpanjang dan sudah membicarakan itu, hanya belum disampaikan saja, atau satu memang belum tanda tangan dan masih menunggu sampai dengan setengah musim depan gitu. Jadi ya bisa dilihat lah bagaimana respon dari supporter dengan penampilan tim Persib yang baru ini musim depan gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan terjawab lah. Ini sebetulnya jalur khusus, biasanya kan kalau di kolom komentar ya kita random gitu ya, ambil gitu ya, yang mana ya kalau ini mah ya sebetulnya bisa aja teman-teman kirimin email ke kita atau via DM di media sosial, itu insya Allah terjawab, walaupun memang agak sedikit ngantri gitu ya. Nah ini sedikit informasi lagi, kalau memang kesal teman-teman nungguin Wilujeng Sumping dari manajemen yang entah kapan tapi pasti gitu ya, bulan atau ya sekarang lah udah pasti minggu-minggu ini teman-teman. Dan kita tampilin dulu aja lah Wilujeng dongkap Muhammad
Arif Tri Pamungkas di Bandung yang mungkin menjadi satu harapannya untuk bergabung dengan Persib Bandung. Ini bukan rumor, teman-teman, sekali lagi ini bukan rumor, tapi humor. Mangga disaksikan videonya Wilujeng Dongkap MATP. He is the future of Mong Bandung, a true wonderkid from the city of flowers, born and raised in Bandung. Ngawan malau bacot diajak kelut awal kewani. He's always dreamed of playing for the pride of his hometown person. His speed, vision, and relentless spirit have caught everyone's attention. Formasi hari ini kita bertanding dengan formasi lingkaran. More than just skill, he's got the mentality of a champion. Karena mungkin pekerjaannya mulai minggu depan. He's not just another player, he's a symbol of Bandung's pride. His name is just starting to rise, but trust us, the future belongs to him and Persib. Wilujeng Sumbing. Muhammad Arif Tri Pamungkas. Nah, itu mungkin yang sudah ditunggu-tunggu oleh bobotoh semua, yang mana Wilujeng Dongkap MATP. Jadi MATP ini singkatan gitu ya, Muhammad Arif Tri Pamungkas. Memang ya bukan siapa-siapa, namanya juga ini bukan rumors, tapi ini mah humor gitu ya. Yang ya udah oke banget lah kalau memang punya niatan bergabung dengan Persib Bandung. Mudah-mudahan dengan teman-teman melihat videonya menjadi doa yang terbaik gitu ya, dia masuk ke skuad Persib Bandung entah di musim keberapa atau entah masih bisa kita saksikan atau tidak gitu ya untuk penampilannya. Tapi ya oke lah, kita masuk ke fase pertanyaan dari teman-teman bobotoh dan juga sapa menyapa. Dan pertanyaan pertama, Kang, sekali-kali adain podcast. Nah, insya Allah lah, kalau podcast akhir bulan ini atau minimal ya bulan depan gitu ya teman-teman. Awal bulan depan kita sudah sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan musim baru tentu kita juga punya yang baru buat teman-teman bobotoh. Tidak lupa juga teman-teman punten yang kemarin nanyain, Kang bagi-bagi jersey lagi. Nantilah kalau sudah ada jersey yang baru kita kasih lagi gitu ya. Jadi yang kita undang ke podcast kita kasih jersey gitu. Ini khusus buat bobotoh yang pengen ngobrol tentang Persib Bandung, yang punya pengetahuan tentang Persib, yang memang cinta Persib. Ya mangga nanti dikirimkan biodatanya. Nantilah untuk teknisnya bagaimana kita kabarin terlebih dahulunya gitu ya. Kita sedang siapkan semuanya dulu. Sekarang kalau sudah oke, nanti kita announce ke teman-teman bobotoh semua gitu. Mudah-mudahan secepatnya doakan yang terbaik saja. Kita punya nuansa baru ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kiper diaspora jantan ka Persib teh Kang, saha diaspora teh Sugiono atau Mulyono atau saha gitu ya. Ya ditunggu aja, kalau memang betul yang digosipkan itu ya alhamdulillah, kalaupun tidak mungkin ada pilihan yang lain. Dan juga pertanyaan selanjutnya, nah, Kang naha can diumumkeun wae pamain baru teh Pilpres kedap deui kitu. Pilpres ya memang gimana ya, ya mepet gitu ya. Pemain ngumpul katakanlah dari tanggal 25 atau 27 maksimal ngumpul di Bandung. Latihan perdana tanggal 30, lalu ada Pilpres atau pramusim tanggal 6 Juli gitu ya. Itu kan kurang lebih hanya 6 harian gitu setelah latihan perdana. Nah ini memang bagaimana untuk kesiapannya ya, memang tidak harus menyiapkan apapun karena Persib sendiri di sini targetnya adalah tidak menargetkan apapun di Pilpres teman-teman atau di Piala Presiden ini gitu ya. Jadi Persib Bandung di sini hanya ingin setidaknya memadukan antar pemain saja. Persib Bandung di sini hanya ingin setidaknya
untuk menguji kekompakan, menyatukan chemistry, dan tidak lain untuk setidaknya apa ya, ya semakin mengenal aja lah cara bermain Persib Bandung, untuk ininya juga apa namanya, adaptasinya juga bisa lebih cepat gitu ya teman-teman. Itu mungkin jadi ya, atau kita kasih satu keterangan dari Kang Adit langsung aja biar teman-teman biar lebih paham lagi gitu ya. Salah satu ada keterangan Kang Adit mengenai target Persib Bandung di Piala Presiden mendatang. Mangga disimak dulu. Ya, kami terima kasih pertama atas undangan untuk bermain di Piala Presiden. Namun kami juga ada sedikit kekhawatiran terkait dengan jadwal ya, karena Persib sendiri kan pemainnya baru datang mungkin di akhir bulan dan baru latihan di awal bulan Juli gitu. Kami khawatir kalau terlalu pendek tidak menuju ke pertandingan akan menyebabkan banyak pemain yang cedera sih. Jadi paling kami agak concern di sana. Nah, itu keterangan dari Kang Aditya, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya, Piala Presiden kapan mulainya? Kapan mulainya, Kang? Dari Pasir Guyon, Cianjur Selatan. Wah, ini Piala Presiden mulai tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli. Tapi kalau khususnya yang 14 Juli itu partai final dan ada penentuan juara 3 dan juara 4 gitu ya. Jadi ya 1, 2, 3, 4 dapat bonus uang teman-teman, ya lumayan gitu ya. Juara 1 5,5 M, melebihi nilai daripada harus menjalani satu musim full Liga 1 yang mana hadiahnya kurang dari 5,5 M gitu. Jadi ya ini mudah-mudahan Persib juga walaupun tidak menargetkan juara tapi bisa tampil maksimal. Nantinya setiap posisi 1 di masing-masing grup, kan ada grup A, grup B, Persib di grup B. Ini kalau memang peringkat 1 itu di masing-masing grup akan ketemu di final tanggal 14. Kalau peringkat 2 akan ketemu masing-masing di peringkat perburuan peringkat ketiga atau keempat gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan maksimal juga walaupun chemistry segala macamnya masih belum terbentuk. Nah, selanjutnya kita baca sapa menyapa saja. Ada dari Bobotoh Gede Bage hadir. Wah, hatur nuhun Bobotoh Gede Bage. Lalu ada dari Viking Ciskul. Wah, mantap. Ciskul teh Cisalanan Kulon atau apa gitu ya. Ya pokoknya Viking Ciskul katanya. Lalu ada dari Bobotoh Balikpapan, Bobotoh Kolot Bale Endah, ada dari Tarogong Garut, ada dari Bobotoh Pring Sewu Lampung. Wah, ini jauh. Pamulang Tangsel, ada Viking Banyumas, ada Bobotoh Bali, Bobotoh Magelang, dan terakhir ada Viking Ranjang Barang ini teh. Ya itulah pokoknya gitu. Kalau mau nanti dijabarin aja dari mana gitu ya kota, katakanlah kalau yang familiar tuh kayak misalkan Tasik, Garut, Majalengka, apalah gitu. Kalau ini ya nama kotanya dijabarin aja. Jadi kita sama-sama tahu juga bahwa ada kota ini di kota ini gitu ya. Dan itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.